Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Nahar, mungkin dari Kemen PPA sendiri menilainya seperti apa, terutama untuk para korban yang kemudian tidak ada keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya seperti itu, Pak Nahar. Ya, yang pertama adalah melakukan sosialisasi ya dan edukasi, memberikan pemahaman bahwa melapor itu lebih baik, menguntungkan ketimbang tidak melapor. Hanya memang tantangannya adalah untuk melaporkan tadi butuh keberanian. Dan keberadaan direktorat ini sesungguhnya ini bentuk dari kebutuhan di mana ke depan itu bahwa mekanisme atau sistem layanan itu harus diselenggarakan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu. Terpadu. Maka ketika misalnya orang mau agak sedikit tidak berani langsung melaporkan ke kepolisian, maka ada 3 lembaga yang disiapkan. Ada UPT DPPA, ada UPT Sosial, ada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Didampingi, lapor ke polisi, lalu kemudian proses itu berjalan. Di dalam proses itu tadi ada beberapa manfaat yang ketika lapor, maka hak sebagai korban untuk pemulihan fisik, psikis itu ada mekanismenya sendiri, sehingga itu menjadi menguntungkan bagi siapapun, khususnya bagi para korban. Oleh karena itu kami mendorong bagi siapapun yang melihat, mendengar, bahkan mengalami, segeralah lapor ke kepolisian terdekat atau ke call center khusus kekerasan 129. 129 call center ya. Bu Emma, tanggapannya? Iya, memang betul bahwa masyarakat saat ini tidak perlu takut, karena yang tadi sudah sampaikan Pak Nahar bahwa pelaporan untuk kasus ini sudah terbuka luas, tidak harus langsung ke kepolisian, tetapi tadi ada lembaga-lembaga lain yang bisa menerima, diberikan kewenangan untuk menerima pelaporan dari masyarakat. Itu sangat penting karena tadi membangun keberanian, berani speak up, karena karakteristik kasus kekerasan seksual ini, terutama ya kasus kekerasan seksual, merasa bahwa itu adalah aib, itu adalah aib, kemudian itu ya tadi memalukan, itu takut nanti menjadi stigma dari masyarakat, gitu seperti itu. Nah itu menjadi salah satu karakteristik kenapa juga mungkin korban kemudian takut karena ada diancam, gitu seperti itu. Nah itu yang mungkin salah satu penyebab kenapa banyak juga korban yang kemudian belum berani melapor atau sudah melapor tetapi kemudian kejadiannya kapan, melapornya baru kapan, gitu seperti itu, jarak waktunya agak jauh gitu ya. Karena memang membutuhkan keberanian tadi. Bu Emma, tapi juga kemudian kadang-kadang ada solusi ketika kemudian korban mengalami pemerkosaan, justru solusi yang ditawarkan ataupun solusi yang ditempuh secara kekeluargaan, perdamaian, seperti itu. Ini bagaimana Bu Emma? Iya, jadi memang pantauan kami di lapangan masih ada banyak ya, masih ada yang melakukan perdamaian, upaya perdamaian dari pihak pelaku misalnya kepada korban. Nah, tetapi jelas diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang TPKS bahwa kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan di luar peradilan. Jadi apapun itu, kalau misalnya, karena gini, kadang-kadang tiba-tiba kita kan tidak tahu menahu bagaimana hubungan di luar perdamaian itu dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Tetapi kemudian tiba-tiba datang ke kepolisian, Bu, saya mau mencabut laporan karena saya sudah damai dengan pelaku, saya sudah musyawarah, gitu kan. Nah itu masih banyak terjadi seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan kepolisian? Kepolisian tetap akan melakukan proses penanganan penegakannya hukum ini. Apapun, walaupun itu sudah ada perdamaian, karena tadi undang-undang sudah mengatur bahwa tidak boleh diselesaikan di luar peradilan. Nah, yang kami himbau kepada masyarakat bahwa kenapa ini undang-undang melarang untuk diselesaikan di peradilan? Karena kalau itu diselesaikan secara musyawarah, kemudian mohon maaf, kebanyakan kan korban ini menengah ke bawah, kemudian diberikan sejumlah materi atau barang-barang tertentu karena melihat mungkin kebutuhan daripada si korban. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, ya artinya juga walaupun ada seperti itu, kami tidak akan mengakomodir. Kasus akan tetap jalan terus. Itu karena kalau semua kasus KS diakomodir seperti itu,
pasti tidak menutup kemungkinan si pelaku akan melakukan perbuatannya kembali. Berapa korban lagi yang akan jatuh gitu. Bu Emma, mungkin ini terakhir juga untuk Pak Nahar, sama kemudian pertanyaannya singkat saja, imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemudian untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Silakan Bu Emma, ringkas saja mungkin. Saya memang saya mengimbau kepada masyarakat bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Nahar, bahwa untuk kasus kekerasan seksual atau kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak, itu tidak harus korban yang melapor, siapapun yang mengetahui itu boleh melaporkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk awareness, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, yang kemudian si korban ini juga tidak berani melapor karena pelaku adalah orang terdekat. Termasuk juga kasus-kasus KDRT, kalau misalnya masyarakat tahu bahwa tetangganya ini mengalami kekerasan, ada kasus KDRT, ya segera lapor, beritahukan minimal kepada aparat pemerintah setempat supaya segera dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih lanjut lagi seperti itu. Pak Nahar, boleh singkat saja, sedikit saja Pak Nahar. Pastikan kita semua, khusus bagi orang tua, memulai pengasuhan secara baik dengan memberikan kasih sayang yang cukup, lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan anak itu dipenuhi secara baik gitu ya. Maka kita berharap anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Pak Nahar dan juga Bu Emma, kita harapkan diskusi pada malam hari ini bisa meningkatkan kewaspadaan, terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih Bu Emma dan juga Pak Nahar telah berdiskusi bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili rekan Kevin Egan, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.